Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Nindya Putri, NPM 0055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa mata kuliah yang sudah saya tempuh selama saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang. Dimana yang pertama yaitu pada saat saya semester 3 di situ saya mendapatkan mata kuliah berupa strategi pengembangan bahan ajar. Nah, pada strategi pengembangan bahan ajar itu diampu oleh salah satu dosen, dan di situ dijelaskan bahwa pengembangan bahan ajar itu harus kita lakukan sebagai guru muda, karena penentuan bahan ajar ini akan menentukan anak itu dapat menerima materi kita dengan lebih mudah atau tidak, karena di dalam bahan ajar itu terdapat dua bahan ajar, yaitu yang pertama bahan ajar cetak dan yang kedua bahan ajar non cetak. Dimana bahan ajar cetak itu seperti LKS, buku paket, modul seperti itu. Bisa juga gambar mengenai salah satu materi yang akan dijelaskan. Kemudian untuk bahan ajar non cetak itu ada video pembelajaran, ada video tutorial, kemudian ada PowerPoint juga, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum Merdeka, yang dimana kurikulum Merdeka ini menuntut para guru atau calon guru itu untuk bisa menggunakan media sosial yang dapat menumbuhkan rasa ingin belajar anak dengan kita membuat model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih interaktif. Yang dimaksud itu bukan hanya media pembelajaran yang bersifat cetak seperti menggunakan styrofoam atau karton ataupun kardus bekas. Nah, itu akan membuat anak itu mungkin tertarik, tapi rasa tertariknya tuh masih sedikit, berbeda dengan kita menggunakan bahan ajar non cetak nih, misalnya seperti video pembelajaran atau game yang dibuat secara online, kuis yang dibuat secara online. Nah, itu tuh anak akan jauh lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan, karena dengan pembelajaran itu kita rancang menggunakan permainan, itu jelas akan menarik perhatian anak, dan minat anak pada pelajaran yang kita bawa itu akan semakin meningkat. Nah, kemudian disambung di semester 5 ada yaitu media pembelajaran digital. Nah, di media pembelajaran digital itu kita diberikan seperti berbagai macam website ataupun aplikasi untuk membuat semacam media pembelajaran lebih menarik. Misalnya seperti home screen, seperti VQ, ada juga kayak kelas dojo, model. Nah, itu tuh kita kita diberi aplikasi itu untuk kita pelajari untuk membuat media pembelajaran. Nah, di masa yang akan datang, saat kita sudah terjun di lapangan atau kita sudah menjadi guru, kita dapat menggunakan aplikasi dan web yang sudah kita pelajari di semester 5 yang sudah dosen itu berikan untuk kita rancang agar di masa yang akan datang, saat kita mengajar, kita tidak hanya menggunakan media yang itu saja yang sudah dari zaman dahulu sudah digunakan. Nah, kita harus bisa memperbarui dalam pembelajaran kita dengan menggunakan media yang lebih interaktif, yang lebih modern, kan bisa juga kita menggunakan link tersebut. Nah, di media pembelajaran digital itu kita juga diajari menggunakan makromedia, di mana dalam makromedia ini kita membuat salah satu materi pembelajaran. Nah, di dalam materi pembelajaran tersebut terdapat kita buat animasi. Nah, animasinya tuh bisa bergerak. Terus di dalam materi itu juga kayak misalnya menjelaskan materi sistem tata surya. Nah, di situ tuh ada kayak sistem tata surya, misalnya ada planet, ada bintang, ada bulan. Nah, di situ di dalam materi tersebut komponen-komponennya itu bisa bergerak, misalnya seperti bintangnya itu juga bisa bergerak. Kemudian saat kita misalnya ini kita mau belajar tentang materi Saturnus, nah kita bisa pergi ke planet itu dan menggunakan, misalnya diberi seperti
peran pendukung misalnya seperti astronot atau seperti pesawat itu. Nah, itu kita bisa menambahkannya di dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi anak itu akan merasa kita tuh sedang dalam planet tersebut, sedang dalam sistem tata surya tersebut, sehingga anak itu akan merasa lebih senang belajar dengan kita kalau kita itu merancang materi tersebut dengan lebih menarik. Nah, selain itu, di dalam makromedia itu kita juga bisa menambahkan kuis. Nah, kuis ini juga bisa kita kasih animasi, misalnya seperti saat kita pencet nih, misalnya ada soal, nah di situ jawabannya B. Nah, kita pencet tombol B, itu misalnya ada kayak suara misalnya burung, atau di situ ada suara misalnya kayak itu keterangan benar. Nah, itu. Kemudian di dalam makromedia tersebut juga sudah terdapat jumlah skor. Nah, jadi setelah anak itu mengerjakan soal tersebut, anak akan mendapatkan skor secara langsung. Jadi anak bisa mengetahui di mana letak kesalahannya. Nah, di situ kuisnya itu juga bisa kita modifikasi dengan misalnya tuh kayak misalnya nih sistem tata surya. Jadi tuh kayak bisa nih kayak misalnya animasi langit. Nah, misalnya di Saturnus itu ada soal apa di planet itu gitu. Misalnya di planet Mars juga ada soal. Jadi anak itu akan merasa tertarik dan akan merasa mencoba-coba untuk mengetahui soal-soal berikutnya. Dan itu anak pasti akan rasa bosannya itu pasti dalam mengikuti pelajaran itu pasti sedikit rasa bosan daripada kita menggunakan media yang bisa misalnya kita buat menggunakan styrofoam ataupun kardus bekas ataupun karton. Nah, selain itu di semester 5 ini juga kita mendapatkan mata kuliah yaitu manajemen e-learning, di mana sebagai seorang guru, apalagi zaman sekarang yang kita tidak boleh ketinggalan teknologi, itu merupakan suatu bekal yang sangat penting untuk kita calon guru untuk menghadapi tantangan ke depan. Di mana pada manajemen e-learning ini kita diajarkan untuk bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa mendukung pembelajaran kita. Nah, waktu awal-awal pertemuan itu kita juga diminta untuk membuat kelas melalui media sosial, misalnya seperti WhatsApp, Telegram. Nah, itu bisa atau lain. Di situ saya membuat menggunakan Telegram, di mana di dalam Telegram itu siswa atau orang tua itu bisa masuk ke dalam grup tersebut tanpa ada batasan peserta. Itu salah satu kelebihan menggunakan Telegram. Kemudian di dalam Telegram itu kita juga bisa membuat kuis ataupun kita bisa membuat pesan secara otomatis. Jadi misalnya nih pelajarannya setiap hari, kemudian di jam 7 itu pasti sudah ada pesan otomatis, misalnya kayak sambutan selamat pagi, kemudian ada apa yang akan kita pelajari hari ini, kemudian absensi. Nah, seperti itu kalau kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, di dalam Telegram tersebut kita juga bisa mengirimkan link materi seperti misalnya Canva, PPT itu, atau bisa link YouTube untuk video pembelajaran. Kemudian di situ juga kita bisa menyediakan polling untuk di Telegram, misalnya seperti bagaimana perasaan siswa saat mengikuti pelajaran pada hari itu melalui media sosial Telegram. Kemudian kuis, tapi kuisnya ini bisa kita atur juga, maksudnya kita bisa buat secara manual, kemudian di setel secara otomatis. Misalnya nanti di jam 10 akan ada kuis, nah nanti kuisnya itu bisa di setel, kemudian jam 10 itu akan otomatis mengirim sendiri. Selain itu di mata kuliah manajemen e-learning ini kita diajarkan untuk mengelola muka. Nah, di situ kita dibikin per kelompok, kemudian per kelompok tersebut itu kita mengatur salah satu kelas di dalam muka yang sudah dibuat oleh salah satu dosen pengampu mata kuliah tersebut. Kemudian kita diminta untuk mencoba fitur-fitur yang terdapat di muka itu ada apa saja. Nah, itu sangat penting bagi kita calon guru untuk mendapatkan mata kuliah tersebut, karena pembelajaran lewat muka ini kan bisa diakses kapan saja dan itu tuh tidak terbatas waktunya. Jadi kalau misalnya nih udah pertemuan
udah pertemuan ke tengah semester tapi siswa tuh masih belum paham pada pertemuan awal-awal masuk. Nah, itu tuh bisa kita akses lagi mukanya. Nah, jadi kelebihan dari muka yaitu kita bisa mengakses materi itu kapan saja dan di mana saja. Jadi pembelajaran itu jadi lebih efektif dan materinya tuh tidak terbuang begitu saja, tidak sia-sia dibandingkan kita menggunakan media pembelajaran yang hanya digunakan waktu pelajaran materi tersebut dilaksanakan. Jadi menurut saya pada mata kuliah manajemen e-learning ini sangat bermanfaat karena kita dapat mendapatkan pengetahuan bahwa pembelajaran itu dapat dilakukan secara online maupun offline, dimana kalau online tuh juga waktunya tuh juga lebih efektif dan materinya tuh juga dapat diakses kapan saja apalagi menggunakan aplikasi seperti Moka tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.